Salam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Neng Starin Batu dengan NIM 103-2023-0063. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur prosedur atau tahapan dari awal hingga akhir pendidikan inklusif. Yang pertama, identifikasi kebutuhan inklusif. Pertama, sekolah harus mengidentifikasi semua jenis kebutuhan inklusif yang mungkin ada di antara siswa-siswa mereka, seperti anak-anak dengan kemampuan khusus, anak-anak tunanetra, anak-anak dengan gangguan pendengaran, atau anak-anak dengan gangguan spektrum autis. Yang kedua, pemetaan sumber daya. Setelah mengidentifikasi kebutuhan inklusif, sekolah harus memetakan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pendidikan inklusif, seperti guru pengantar atau spesialis pendidikan inklusif, peralatan bantu, dan dukungan dari pihak lain seperti psikolog atau terapis. Yang ketiga, evaluasi kesesuaian sekolah. Harus mengevaluasi kesesuaian fasilitas dan lingkungan pembelajaran mereka untuk menerima siswa dengan beragam kebutuhan inklusif, termasuk aksesibilitas bangunan, alat bantu pembelajaran, dan dukungan teknologi. Yang keempat, perencanaan program pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan sumber daya, sekolah perlu merencanakan program pendidikan inklusif yang sesuai untuk masing-masing siswa inklusif. Hal ini meliputi menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran, mengatur dukungan tambahan yang diperlukan, dan mengidentifikasi kebutuhan khusus yang perlu dilakukan di dalam atau di luar kelas. Yang kelima, melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua adalah langkah penting dalam pendidikan inklusif sekolah. Harus berkomunikasi dengan orang tua siswa secara inklusif, teratur, untuk mendapatkan masukan, membahas kemajuan siswa, dan mencari solusi bersama untuk mengatasi tantangan pendidikan. Yang keenam, pelatihan guru dan staf. Guru dan staf sekolah harus diberikan pelatihan yang memadai untuk memahami keberagaman kebutuhan inklusif dan bagaimana mengelola kelas inklusif dengan efektif. Yang kedua adalah kebutuhan untuk pendidikan inklusif di sekolah. Kebutuhan untuk pendidikan inklusif di sekolah, yang pertama itu kurikulum yang disesuaikan, dan kedua, fasilitas dan aksesibilitas. Yang ketiga, tenaga pendidik yang terlatih dan dukungan individual. Yang keempat, kolaborasi dan keterlibatan orang tua. Selanjutnya, yang ketiga adalah peran atau fungsi dari kebutuhan khusus tersebut. Peran atau fungsi dari kebutuhan khusus tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama, kurikulum yang disesuaikan. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Kurikulum inklusif harus mencakup beragam materi pembelajaran yang relevan dan bahan ajar yang dapat diakses oleh semua siswa. Yang kedua, fasilitas dan aksesibilitas. Sekolah inklusif harus memiliki fasilitas yang ramah dan aksesibilitas bagi semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Fasilitas ini meliputi aksesibilitas fisik, teknologi pendukung, dan fasilitas lain yang mendukung proses belajar. Yang ketiga, tenaga pendidik yang terlatih. Guru dan staf sekolah perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang memadai dalam mendukung pendidikan inklusif. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang keberagaman siswa dan strategi pembelajaran inklusif. Yang keempat adalah dukungan individual. Setiap siswa perlu mendapatkan dukungan individual yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini melibatkan kerjasama antara orang tua, guru, tenaga pendidik, dan lainnya untuk memberikan dukungan yang sesuai kolaborasi. Yang kelima, kolaborasi dan keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dan keluarga sangat penting dalam pendidikan inklusif. Orang tua perlu terlibat dalam proses pendidikan anak mereka dan bekerja sama dengan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.
Dengan memenuhi kebutuhan ini, pendidikan inklusif sekolah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang secara optimal tanpa terkecuali. Yang keempat adalah kurikulum untuk pendidikan inklusif. Adaptasi kurikulum terkait dengan penyesuaian isi, materi atau kompetensi yang dipelajari peserta didik. Pada adaptasi kurikulum, guru dapat melakukan penambahan keterampilan untuk mengganti agar dapat menguasai kompetensi lain yang setara. Adaptasi lain yang dapat dilakukan guru adalah dengan melakukan penyederhanaan kompetensi yang hendak dicapai. Proses penyederhanaan tergantung pada kemampuan awal, kondisi, dan modalitas belajar peserta didik berdasarkan hasil asesmen. Dalam proses adaptasi kurikulum, satuan pendidikan harus fleksibel dan inovatif, memastikan perkembangan dan kebijakan sekolah inklusif, membuat penyesuaian kurikulum, membuat perencanaan untuk seluruh kelas, menetapkan tujuan pengajaran terbuka dan jelas, menggunakan alternatif metode pengajaran, menggunakan teknologi yang tepat, dan membuat persiapan terlebih dahulu, memastikan kemudahan lingkungan fisik, dan mengembangkan lingkungan satuan pendidikan yang mendukung, mengembangkan kerjasama dengan bekerja sama dalam tim, penerapan adaptasi kurikulum, dan instruksional dapat dilakukan dengan model. Yang terakhir adalah penerapan adaptasi kurikulum dan instruksional dapat dilakukan dengan model. Yang pertama, eskalasi atau akselerasi. Program dalam perluasan dalam hal waktu dan penguasaan materi. Model ini terutama diterapkan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta memiliki kecepatan belajar yang luar biasa. Yang kedua adalah duplikasi model. Duplikasi artinya kurikulum yang digunakan untuk PDBK sama dengan kurikulum yang digunakan peserta didik pada umumnya yang non-PDBK. Mungkin hambatan yang dialami tidak terlalu berat sehingga masih dapat mengikuti kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Yang ketiga adalah simplifikasi atau modifikasi. Kurikulum umum dimodifikasi, disederhanakan tanpa menghilangkan substansi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDBK. Modifikasi dan penyederhanaan kurikulum dapat dilakukan dalam salah satu atau lebih dari hal-hal berikut, yaitu tujuan, isi metode, dan cara penilaian. Demikian dari sedikit penjelasan saya tentang pendidikan inklusif. Sekian dan terima kasih.